Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Erna Puspitaraya. Saya adalah CGP Angkatan 9 kelas 971 dari STN Priuk 3 Kota Tangerang. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, politisi dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi dari zaman penjajahan Belanda. Salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara yang paling sering kita dengar adalah Ingarso Sung Tulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan bahwa tripusat pendidikan yang mewarnai peserta didik adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sistem pendidikan yang hendaknya dilakukan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu menggunakan sistem Among atau Among Method. Artinya, guru itu menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya jika tujuan belajar akan tercapai oleh semua murid tanpa harus memperhatikan kebutuhan murid. Saya menyamaratakan kondisi murid dan tidak memandang kodrat alam dari murid tersebut. Dan pengajaran yang saya lakukan hanya untuk memenuhi ketercapaian kompetensi dasar, serta untuk terpenuhinya kriteria ketuntasan minimal pelajaran saja. Jika murid melakukan kesalahan seperti bolos, tidak mengerjakan tugas, bercanda saat jam pelajaran, tidak bersemangat atau tidur di kelas, dan tidak memperhatikan saya saat saya menjelaskan, saya akan menegur murid tersebut. Jika kesalahan berulang dilakukan, saya menghukumnya sebagai efek jera bagi mereka. Dan saya merasa dengan mendidik murid dengan tegas akan merubah murid saya ke arah yang lebih baik. Ternyata saya salah. Setelah saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya merubah pola didik saya kepada murid saya. Saya mendidik murid saya dengan cara menuntun, di mana anak diberi kebebasan, namun saya bertindak sebagai pamong yang bertugas memberi tuntunan dan arahan dalam belajar, sehingga anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Saya akan mendidik murid saya dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, mengingat anak sudah lahir dengan kodratnya masing-masing, dengan segala bakat, talenta, potensi yang ada pada dirinya, ditambah pendidikan keluarga yang sudah diterimanya sebelum masuk ke dunia pendidikan. Saya tidak bisa memaksakan anak untuk menyukai sesuatu yang tidak anak sukai. Saya mengimplementasikan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Sebagai pembelajar, saya harus memberi teladan kepada murid. Ingmadia Mangunkarsa, sebagai pembelajar, saya harus membangun ide dan gagasan bagi murid. Dan Tuturi Handayani, yang berarti sebagai pembelajar, saya harus memberikan motivasi dan dukungan kepada murid-murid. Saya akan memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid melalui berbagai media pembelajaran yang bervariasi dan menarik, baik berupa gambar, audio, maupun video, atau pembelajaran yang diselingi games mendidik. Selain belajar di dalam kelas, saya juga akan mengajak murid saya belajar di luar kelas. Saya juga akan melaksanakan program 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun di sekolah tempat saya bekerja, karena penerapan program 5S ini dapat menguatkan karakter dan menjadikan semua warga sekolah memiliki kepribadian yang baik. Program 5S mengajarkan murid bersikap saling menghormati satu sama lain. Program 5S ini harus disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah dan memperoleh dukungan dari orang tua murid. Saya akan membiasakan murid saya mengucapkan terima kasih saat menerima sesuatu atau mendapatkan bantuan dari siapapun, mengucapkan maaf saat melakukan kesalahan, dan mengucapkan kata tolong saat memerlukan bantuan. Pembiasaan baik ini akan membentuk mereka menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Seperti moto Kota Tangerang, yaitu kota yang berakhlakul karimah. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak.